Ya masuk daftar terus nanti kan ditanya sakit apa, terus bilang kalau saya kan gatal, ya yang gitulah. Habis itu dikasih nomor, ya kayak di Indonesia cuma nunggu. Ini yang nomor 1 ini, yang keduanya ARC, betul enggak? Betul. Jadi kalau sampean itu nanti lompat dari majikan sampean, ketika sampean ada seperti ini sakit kecil atau pengen berobat atau pengen apapun, sampean akan kesusahan. 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tuluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita hanya sedikit sharing ya Mas ya. Yeah. Biasanya kita membahas tentang pekerjaan, tentang gaji, betul nggak? Hari ini kita di salah satu dokter ataupun rumah sakit terdekat. Nah di sini dari Mas Trans SP7 dan mungkin Mas Awan ya Mas Awan Ya ya. betul. Kita sedikit berbagi lur, teman-teman saudaraku semua. Di video yang lalu banyak diupload itu tentang gaji ataupun mungkin potongannya apa saja. Betul Ya, Mas Awan? betul. Di situ ada tertera yang namanya potongan askes. Betul nggak Mas Awan? Iya betul. Askes atau asuransi tenaga kerja. Oh, iya. Asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja. Asuransi kesehatan ya Mas ya. Iya. Intinya ada di sini ada lur ya. Nah, di sini asuransi itu fungsinya apa? Di Taiwan itu setelah sampai nyampe di Taiwan ada yang namanya ARC, ada juga yang namanya Cempoka. Seperti ini ya lur ya. Sahabatku teman-teman, kalau yang sudah di Taiwan pasti sudah tahu. Tapi kalau yang belum di Taiwan setidaknya seperti inilah. Nah, ini fungsinya apa? Ketika kita mengalami sakit ataupun mungkin kecelakaan, amit-amit coba ya Mas ya. Ya, amit-amit. Ibaratnya inilah fungsinya kita ke rumah sakit tanpa dipungut biaya. Ibaratnya ada asuransinya. Betul nggak Mas Awan seperti itu? Ya ada sih administrasi cuman berapa 50 ente ya Mas ya, 50 ente. Dan hari ini kenapa kok tiba-tiba Mas Trans B7 dan Mas Awan ini memberikan informasi seperti ini? Inilah salah satu kecerobohan, inilah salah satu kelalaian ataupun mungkin dibilang menjaga kesehatan diri kita sendiri. Ini seperti itu. Betul nggak Mas Awan? Ya, tapi kan ini kan ya apa namanya? Ya mungkin sudah biasa lah kalau kerja pasti ada resikonya. Nah, tapi kan ini ringan ya Mas ya? Iya, Ini ringan. Ini bukan penyakit berat lur, ini hanya sedikit gatel. Kenapa kok Mas Awan mengalami gatel? Mungkin Mas Awan sendiri bisa menceritakan. Ya mungkin gimana? karena di bagian saya itu ada bahan kimianya. Jadi kalau terkena kulit agak lama dikit bersihinnya bisa gatal-gatal Bisa gitu. gatal-gatal. Untuk sarung tangannya safety-nya bagaimana? Ya ada sih, cuma kadang-kadang kan sarung tangan karetnya itu bocor jadi kena tangan. Ataupun Terus mungkin sudah nyaman dengan sarung tangan yang lama tidak ganti gitu. Ya bisa jadi irit gitu. Oh, bisa jadi seperti itu. Ya. Iya. Ya. Oh, jadi pengen ngirit tapi malah tangannya sendiri akhirnya yang gatel Ya seperti sebetulnya itu. cuma ya gatal-gatal dikit terus ya mungkin masalahnya karena digarukin gitu jadi tambah parah. Akhirnya tambah parah. Iya. Intinya kalau gatel tidak boleh digaruk. Tadi juga dari dokter kan udah disarankan nanti tadi kan udah disuntik ya Mas ya? Sudah. Udah disuntik terus dikasih obatnya nanti apa saja kita ceritakan buat teman-teman. Sama tadi juga dilarang untuk digaruk. Soalnya kalau digaruk tambah parah seperti Ya itu. itu mungkin karena digaruk jadi tambah parah. Awalnya cuma ya gatal gigit gitu terus karena digaruk terus luka tambah parah gitu. Lama-lama malah tambah parah. Ya sebetulnya kalau kena bahan kimianya tuh gak terlalu, mungkin gara-gara digaruk itu jadi luka dalam. Itu udah berapa hari sama ngerasain gatal-gatal kayak gini Mas? Ya mungkin udah sebulanan ya. Sebulanan. Ya mungkin kan ini karena garuknya pas tidur jadinya Gak kerasa. Ya. Kan gak kerasa kalau lagi tidur kan enak seperti itu. Mungkin sedikit sebelum kita kupas untuk caranya tadi itu masuk ke rumah sakitnya, tambahkan sedikit mungkin buat teman-teman selalu jaga kesehatan ataupun mungkin ini fungsinya dari seperti ini. Buat teman-teman ini ya ini juga salah satu fungsi Cempoka ya. Kalau di Taiwan tuh gatal-gatal bisa ke kayak ini kayak BPJS lah kalau di Indonesia. Oh iya betul, kayak BPJS ya Mas ya. Seperti yang terus. Tapi di sini mungkin lebih apa ya? Lebih diutamakan. Ya sama aja kayak
yang umum lah. Kalau di Indonesia kan kalau BPJS tuh bisa di nomor 2 kan 3 4 5 6. Kalau di sini umum ya Mas ya. Iya. Umum. Makanya mungkin sedikit apa lagi tambahannya? Ya mungkin ya enak di sini lah. Yang kayak gini aja bisa buat berobat. Kalau di Indonesia kan mungkin prosesnya harus bawa kakak segala macam. Jadi enak di sini prosesnya. Iya, cuma bawa kartu doang. Tadi prosesnya sama daftar, terus caranya kasih tahu buat teman-teman. Pertama ya masuk daftar terus nanti kan ditanya sakit apa, terus bilang kalau saya kan gatal, ya yang gitulah. Habis itu dikasih nomor ya kayak di Indonesia cuma nunggu panggilan. Terus untuk administrasinya ada nggak Mas? Ya administrasinya cuma bayar 50 NT. 50 NT. 50 NT kalau kita di rupiah kan berarti 15.000. 50 NT 25. 25.000. Ya. Masuk tak Mas? Kalau 100 NT 50.000 ya. 50.000. Berarti kalau 50 NT berarti 25.000 lah kurang Ya, lebihnya seperti itu. Jadi cuman 50 NT. Terus setelah zaman daftar Terus dapat nomor antrian. Nomor antrian Terus nunggu panggilan, masuk, dicek, ditanyain sakit Dokter. apa gitu sama dokternya. Udah keluar nunggu obat, udah pulang. Tapi disuntik enggak tadi? Ya kan itu tergantung permintaan dia, saya disuntik. Disuntik karena sama minta disuntik. Ya. Karena memang agak Kalau sedikit disuntik capek itu gitu. cuma nambah 20 NT. Oh, setelah disuntik suruh nambah 20 NT terus Ya. dikasih obatnya. Dikasih Obatnya obat. seperti apa Mas? Contohnya Mas? Ya ini ada obat, ya kayak biasanya lah obat yang diminum sama yang disalep. Salapnya seperti itu. Jadi ininya obatnya dapat, salapnya juga Salapnya dapat. dapat. Terus salapnya tuh pemakaiannya udah tahu sampean. Ya ini ada cetok, yang Mas. siang sama malam. Oh, pagi siang sama malam. Tahu berarti ya? Tahu lah. Untuk ininya. Ya ini lur salah satunya mungkin sahabat-sahabatku, teman-temanku kalau mengalami sedikit ataupun capek ataupun mungkin ya gatal-gatal seperti Masnya seperti ini ya cukup datang aja ke klinik seperti ini bisa Ya, seperti ini murah, bisa ya Mas ya. cuma 50 NT. 50 NT. Tapi menurut sampean sekarang kerasa nggak? Kenapa kok sampean tetap ngajaknya Mas Tran B7? Karena nggak tahu bahasa. Iya, Nah. sebetulnya ya bisa, cuma ya Indonesia, biar Cek. ada temannya gitu. Oke, sukses selalu C. Terus sampean tadi? Ya kalau ya cari ada temannya dulu gitu. Kalau sendiri kan ya kadang-kadang malu. Soalnya di sini kan banyak orang Cinanya. Orang Cina, tapi intinya bahasa itu juga penting. Ya penting sih. Penting karena kalau tidak tahu bahasa sama sendiri juga ngerasakan sekarang kan Ya. fungsinya bahasa. Tadi sambil belajar bahasa enggak? Ya belajar dikit-dikit lah. Nih, yang Cuma sama. sebetulnya udah ya paham, cuma balasnya gitu kan lidahnya lidah orang Indo jadinya kak Tadi bisa. waktu ditanya nih Yo, sama kamu jawabnya apa? Yang Yang ya. gatal. Yang itu artinya gatal. Ya. Terus kalau suntik bahasa Taiwannya apa? Apa tadi ya? Apa coba? Gak tahu. Tacen. Tacen. Terus kalau dokter iseng. Iseng. Sedikit-sedikit ya Mas ya. Inilah fungsinya lor. Makanya kenapa Mas Tran B7 selalu menyarankan sedikit bahasa, karena apa? Inilah kenyamanan kita, inilah enaknya kita mau melangkah kemanapun kalau kita udah tahu bahasa itu kita memang benar-benar enak Mas. Ya. Nah, terus tambahan lagi cukup atau mungkin ada lagi? Cukup lah. Cukup. Tambahkan dikit. Apa ini gunanya ini dan apa kok sampean kok bisa punya kayak gini? Gunanya Apa saran ini ya dari sampean? buat kesehatan. Ya, kalau di sini kan kalau misalnya capek apa gitulah, pokoknya di sini tinggal datang ke dokter, suntik misalnya kalau ingin disuntik, ya udah cuma dikasih obat, Kasih obat, pulang. Tambahkan ada satu lagi yang sampean bikin lupa. Ayo. Apa? Jangan pernah kabur. Oh, iya. Seberat apapun pekerjaanmu, pekerjaannya sampean semua dimanapun yang sudah di Taiwan ataupun mungkin yang nanti kedepannya ingin berangkat ke Taiwan, kalau jenengan kalau sampean nanti semua kabur dari majikan sampean tidak punya seperti ini, ketika nanti ada masalah apa-apa ataupun mungkin sakit seperti ini, kita bingung untuk berobat. Ini yang nomor satu ini, yang keduanya ARC, betul enggak? Betul. Jadi kalau sampean itu nanti lompat dari majikan sampean, ketika sampean ada seperti ini sakit kecil atau pengen berobat atau pengen apapun, sampean akan kesusahan seperti itu, betul enggak? Jadi ini cukup
cukup sangat recommended ini Mas. Iya, betul. Ini kalau bukan, maaf nih kasarnya ngomong, kalau orang yang lepas dari majikan ataupun mungkin dibilang kaburan, itu susahnya di sini Mas. Berarti udah tidak berlaku ya kalau Udah tidak berlaku karena setelah lepas dari majikan itu kan akan diblokir semuanya Mas, dari ARC, dari ininya semua akan ditutup, makanya dia tidak bisa untuk ke rumah sakit lagi. Bahkan kalau masuk ke rumah sakit malah mereka nanti ketangkep kan seperti itu. Ya. Cukup atau mungkin bisa ditambahkan lagi buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan, sedikit tambahan monggo. Cukup lah. Cukup. Ya. Oke lah, mungkin kita aja dulu obrolannya. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kurang lebihnya, sedikit hanya berbagi. Ini ini juga sangat penting buat teman-temanku yang pengen berangkat ke Taiwan, yang belum mengetahuinya. Kalau yang sudah tahu ya silahkan pergi ke klinik ataupun mungkin seperti Mas Awannya tadi. Betul Mas Awan? Betul. Tetap jaya Mas Awan. Betul. Oke lah, mungkin kita aja dulu. Saya mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.